Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar saudara-saudara? Saya berharap kita semua berada dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Pada hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk melayani saudara dalam renungan firman Tuhan. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk melayani saudara. Pada hari ini firman Tuhan yang akan kita bahas adalah surat Rasul Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Saya bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Pada hari ini firman Tuhan, Rasul Paulus memberikan perumpamaan, yaitu 3 profesi yang diangkat pada saat ini, yaitu seorang prajurit, seorang olahragawan, dan seorang petani. 3 profesi yang mewakili kehidupan kita dalam pengiringan kita akan Tuhan. Kita akan sama-sama mempelajari satu persatu profesi yang diibaratkan oleh Rasul Paulus ini, yang mewakili atau setidak-tidaknya menggambarkan bagaimana pengiringan kita akan kepada Tuhan seharusnya. Kita masuk dalam profesi yang pertama adalah seorang prajurit. Kenapa prajurit diangkat oleh Paulus di sini? Paulus menyatakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya sendiri dengan soal-soal penghidupannya. Apa artinya perkataan Paulus ini? Jika kita hubungkan dengan perkataan Tuhan dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24, yaitu syarat kita untuk mengikut Tuhan adalah menyangkal diri. Menyangkal diri. Dengan cara seperti apa? Yohanes 3 ayat 30, Yohanes mengatakan dia harus semakin besar dan kita harus semakin kecil. Itulah menyangkal diri. Artinya dia harus semakin besar dan kita harus semakin kecil, itu di dalam segala hal. Bukan berarti Tuhan mau kita menjadi makhluk yang tidak berguna, menjadi makhluk yang tidak berarti. Tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan yang harus semakin besar dan kita yang semakin kecil. Itulah namanya menyangkal diri. Artinya apa? Segala yang kita miliki dalam hidup ini harus semakin kecil. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Supaya nama Tuhan ditinggikan. Supaya nama Tuhan semakin besar. Dengan begini, dengan menyangkal diri, berarti kita memposisikan ego kita, prinsip hidup kita, cita-cita kita tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Orang dunia hari-hari ini takut sehingga melanggar hal ini. Apa yang mereka takuti? Kalau saya hidup sesuai dengan firman, jabatan saya terancam. Kalau saya hidup terlalu jujur, maka pekerjaan saya terancam. Kalau saya hidup terlalu baik, maka saya akan tersisih oleh saingan saya. Inilah yang menjadi polemik hari-hari ini. Orang dunia lebih takut akan kepentingan dirinya sendiri dibanding bagaimana dia memuliakan Tuhan. Bagaimana kita menyangkal diri di hadapan Tuhan. Hal ini justru berbanding terbalik kalau kita melihat kisahnya Daniel, kalau kita melihat kisahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego dan rasul-rasul yang bagaimana mereka mempertaruhkan hidupnya supaya mereka bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Daniel tidak memusingkan perintah raja ketika dia dilarang untuk berdoa kepada Tuhan. Goa singa taruhannya. Sadrak, Mesak, Abednego disuruh menyembah dewa dari Raja Nebukadnezar. Dapur api taruhannya. Tetapi mereka tidak pusing akan hal itu. Mereka tidak pusing apa yang harus mereka alami, apa yang harus mereka derita, karena mereka mempertahankan iman. Inilah kenapa Paulus mengangkat profesi prajurit dengan kata kunci. Dia tidak memusingkan dirinya sendiri dengan soal-soal penghidupannya. Supaya apa? Supaya dia berkenan kepada komandannya. Kita semua sepakat pasti bahwa komandan kita hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Paulus mau kita semua yang mendengarkan tayangan ini supaya kita tidak memusingkan hidup kita. Kita taruh hidup kita di bawah otoritas Tuhan. Jangan membuat diri kita lebih besar daripada Tuhan. Karena dengan kita tidak menyangkal diri, dengan kita memposisikan diri kita lebih daripada firman, apa bedanya kita dengan Lucifer kalau begitu?
yang hendak menyamai. Oleh sebab itu lewat kesempatan pada saat ini saya mau sampaikan kepada kita semua, jangan korbankan Tuhan untuk kepentingan kita. Jangan korbankan firman Tuhan hanya untuk kepentingan kita. Lewat renungan firman Tuhan beberapa waktu yang lalu, Bapak Gembala sampaikan banyak orang meninggalkan Tuhan hanya demi harta. Banyak orang meninggalkan Tuhan hanya demi popularitas. Sungguh begitu naif. Karena di saat yang sama yang kita pelajari saat ini, Paulus berkata, jangan pusingkan dirimu sendiri supaya kita berkenan kepada Tuhan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana supaya kita tidak memusingkan diri sendiri? Bagaimana supaya kita bisa menyangkal diri? Bagaimana supaya kita bisa berkata Tuhan semakin besar dan kita semakin kecil? Di sini saya mencatat, seorang prajurit, dia fokus kepada perintah atau tugas yang diberikan. Di dalam ayat ini dia tidak pusing kepada dirinya, tetapi dia fokus kepada perintah yang diberikan komandannya kepadanya. Nah, kalau sudah diberikan perintah, seorang prajurit tidak boleh melanggar. Karena kalau dia melanggar, itu ada hukuman bagi dia. Nah, demikian pun kita, kalau kita sudah dikasihkan perintah, sudah dikasihkan tugas, maka kita harus lakukan itu apapun harganya. Bicara seorang prajurit, Tentara Nasional Indonesia, khususnya Kopassus, mereka punya moto yang begitu luar biasa, yang berbicara seperti ini, lebih baik pulang nama daripada gagal dalam bertugas. Artinya apa? Sekali mereka menjalankan tugas, sekali mereka diberikan perintah, lebih baik mati daripada tugas yang diberikan gagal. Nah, ini pun harusnya menjadi ciri-ciri kita sebagai orang Kristen. Untuk apa kita hidup tapi kalau tugas yang Tuhan berikan, yang perintah yang Tuhan berikan kepada kita, gagal kita laksanakan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus bilang pada Matius 3 ayat 10, kapak sudah tersedia bagi mereka yang tidak menghasilkan buah yang baik, akan dipotong dan dibuang ke dalam api. Itulah kalau kita gagal dalam bertugas. Itulah kalau kita gagal dalam menyelesaikan perintah yang Tuhan lakukan. Kalau kita gagal menghasilkan buah, kapak sudah tersedia. Jadi bukan hanya prajurit yang secara harfiah juga kita harus melakukan perintah, tetapi kita pun, saya percaya kita mempunyai iman yang sama bahwa kita adalah prajurit-prajuritnya Tuhan. Semasa saya pemuda dulu, kita didoktrin untuk menjadi pemuda yang militan di dalam Tuhan. Nah, orang kalau militan itu dia tidak pusing dirinya sendiri. Yang penting tugasnya terlaksana. Yang penting perintahnya dilaksanakan apapun harganya. Kapak sudah tersedia. Kalau kita tidak menghasilkan buah, maka kita akan dilemparkan ke dalam api. Sebagaimana moto Kopassus yang saya bilang tadi, lebih baik pulang nama daripada gagal. Haleluya. Karena saya percaya kita sebagai orang Kristen ada tugas yang Tuhan berikan. Sesuai dengan Matius 3 ayat 10 tadi, ada buah yang harus kita hasilkan dalam hidup ini. Karena kalau tidak, berarti kita gagal. Nah, buah yang dimaksud oleh Tuhan itu seperti apa? Kita lihat Galatia 5 ayat yang sudah cukup terkenal. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya apa? Sebagai orang Kristen, tugas yang Tuhan berikan adalah menghasilkan berbagai hal ini. Buah roh ini yang Paulus tuliskan kepada jemaat di Galatia. Kalau tidak ada, kapak sudah tersedia. Berarti kita gagal dalam tugas. Nah, permasalahannya sekarang, makanya Paulus tulis di awal tadi, tidak memusingkan dirinya sendiri. Kita tidak mungkin bisa menjadi orang yang sabar kalau ego kita masih tinggi. Karena apa? Karena masih pikiran kita yang kita pakai, masih ego kita yang kita pakai, masih prinsip kita yang kita pakai. Dan hal-hal yang lainnya, buah-buah roh yang lainnya tidak akan bisa kita hasilkan kalau hanya fokus kita kepada diri kita, bukan kepada perintah Tuhan, bukan kepada tugas Tuhan. Jangan harap buah roh ini bisa kita hasilkan, karena semuanya ini ditentukan oleh diri kita sendiri. Kalau kita mau mentunduk kepada Tuhan atau tunduk kepada ego kita, tunduk kepada kedagingan kita, tidak bisa. Haleluya. Nah, permasalahannya
dalam keadaan apapun, dalam situasi seperti apapun, buah roh ini harus tetap ada. Oh gampang bilang kita punya sukacita kalau banyak uang. Oh gampang kita bilang kita punya damai sejahtera kalau punya banyak uang. Tetapi kalau kondisinya sebaliknya, kalau kita sudah tidak punya apa-apa untuk dimakan, apakah sukacita itu tetap ada? Apakah damai sejahtera itu tetap ada? Tetapi Tuhan tuntut itu harus tetap ada. Bagaimana caranya supaya itu tetap ada? Kalau kita tidak memusingkan diri kita sendiri. Di saat kita dalam keadaan sulit, kita bisa berkata, Tuhan, aku percaya kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin dia berkuasa. Itu yang Paulus ajarkan. Dalam keadaan sesulit apapun, kita harus yakin kepada siapa kita percaya. Karena dia yang memelihara kita. Maka Tuhan bertanggung jawab akan hidup ini. Makanya ayat lain Tuhan bilang apa? Lihatlah burung-burung di udara. Dipelihara apalagi kamu. Jadi jangan hanya memiliki sukacita ketika keadaan kita sedang baik. Tetapi dalam segala hal kita harus tetap bersukacita. Jangan ada damai sejahtera hanya ketika keadaan kita baik. Tetapi dalam segala hal damai sejahtera itu harus ada. Kenapa? Karena dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Artinya apa? Dengan demikian kita berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau Tuhan sudah berkenan, kalau Tuhan sudah disenangkan, Yohanes 15 ayat 7-8, Tuhan bilang apa? Kalau kau hidup di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, Tuhan bilang, mintalah apa saja yang kau kehendaki, maka engkau akan menerimanya. Haleluya. Kemudian kita berkata, oh minta apa saja, berarti Tuhan mengabulkan semua doa-doa kita. Tunggu dulu. Karena di ayat itu Tuhan bilang kalau kita hidup dalam Tuhan dan firman Tuhan hidup dalam kita, mintalah apa saja. Pertanyaannya, sekarang kalau kita sudah hidup dalam Tuhan dan Tuhan, firman Tuhan dalam kita, masihkah mungkin kita memiliki mental meminta sesuatu untuk menyenangkan diri sendiri? Saya rasa tidak. Tidak mungkin orang yang hidup dalam Tuhan dia berdoa, Tuhan berikan aku Ferrari. Tidak mungkin, karena buat dia itu tidak penting. Tetapi contoh doa yang benar, yang kalau orang hidup dalam Tuhan adalah doa seperti Daud. Apa yang dia minta? Dalam kitab Mazmur dia tulis, satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang ku ingini. Apa? Diam di rumah Tuhan dan menikmati Tuhan seumur hidup. Jadi apa? Yang dia minta bukan untuk kedagingan. Sekali lagi, kalau orang sudah hidup dalam Tuhan, minta apa saja yang dia minta bukan untuk kedagingan. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi bagaimana dia bisa hidup terus dekat dengan Tuhan. Itu yang doanya Daud. Makanya dia tidak minta apa, dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta apa, tapi satu hal yang telah ku minta, yaitu diam di rumah Tuhan. Pertanyaannya, adakah doa kita hari-hari ini sama seperti Daud? Ataukah doa kita hari-hari ini hanyalah untuk kepentingan diri kita sendiri? Jadi Tuhan pun tidak mau mengajarkan kita seperti seorang yang hanya meminta-minta. Tapi Tuhan mau membentuk karakter kita supaya kita tidak memikirkan diri kita sendiri lagi. Seperti yang Yohanes sampaikan tadi di kitab Yohanes 3 ayat 30, dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Tidak mungkin orang yang hidup dalam Tuhan meminta sesuatu yang untuk kedagingannya. Itu yang pertama, profesi prajurit. Dia tidak memusingkan diri sendiri supaya ia berkenan. Yang kedua, kita akan belajar sama-sama, yaitu adalah seorang olahragawan. Paulus mengangkat olahragawan di sini karena apa? Karena ia mendapat mahkota sebagai juara dengan syarat apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Itu artinya dalam hidup harus ada aturan main. Makanya ada moto juga begini, kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di hutan pun hidup. Nah, yang membedakan kita dengan hewan adalah kita punya akal. Nah, bagaimana akal ini kita pakai dalam menjalani hidup? Tentu harus ada aturannya. Setiap olahraga apapun pasti ada peraturan. Tidak ada satupun olahraga yang tidak ada aturan. Begitupun dalam menjalani hidup. Dan kita harus sepakat bahwa aturan main kita, aturan hidup kita adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita mau menjadi juara, kita harus bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, bagaimana kita bisa bertanding menurut peraturan olahraga kalau kita sendiri tidak tahu peraturannya seperti apa? Makanya Hosea 4 ayat 6 dibilang di situ, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tetapi dalam dalam terjemahan lama di situ dipakai kalimat umatku binasa
karena tiada berpengetahuan. Jadi kita perlu mengetahui aturan main dalam hidup ini. Kalau kita beli handphone tentu kita dapat suatu manual book. Kita beli alat elektronik apapun, kita mendapatkan manual book. Itu manual book adalah untuk bagaimana kita menggunakan ini. Aturan main berisinya. Nah demikian pun kita sebagai orang Kristen, Tuhan sudah memberikan Alkitab sebagai manual book kita, sebagai aturan hidup kita. Kita pelajari dan kita hidup menurut peraturan yang tertulis di dalamnya. Nah bagaimana supaya kita bisa menguasai atau mengetahui aturan-aturan main ini? Paulus menulis juga kepada Timotius di dalam surat yang pertama, 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal pokok-pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, Paulus penulis yang sama, yang menulis olahragawan ini juga menulis kepada Timotius bahwa dia harus melatih dirinya. Apa yang harus dilatih? Latihlah dirimu beribadah. Latihan badan ini terbatas, tetapi ibadah mengandung janji. Nah, supaya kita menjadi orang yang apa tadi Paulus tulis adalah menjadi orang yang terdidik. Supaya kita diberi pengetahuan tentang aturan-aturan hidup ini. Nah, kenapa sih aturan ini penting? Kenapa sih kita harus tahu aturan? Amsal 19 ayat yang kedua sampai ketiga menjelaskan, kerajinan tanpa pengetahuan juga tidak baik. Nah, kita rajin tapi tidak disertakan dengan pengetahuan, Alkitab bilang itu tidak baik. Haleluya. Jadi kita harus tahu dulu aturan main kita seperti apa, baru kita bisa setia beribadah kepada Tuhan. Nah kalau kita hanya rajin datang beribadah, tetapi pada saat firman Tuhan kita tidur, kita tidak memperhatikan firman yang merupakan aturan main, di rumah kita tidak menjamah Alkitab ini untuk membaca sebagai aturan main, lah itu kita rajin beribadah, apa gunanya? Alkitab bilang, Amsal yang tulis ini, kerajinan tanpa pengetahuan itu tidak baik. Bahkan di ayat 3 bilang apa? Kebodohan menyesatkan jalan. Nah kalau kita tidak tahu aturan main, kalau kita tidak tahu aturan firman Tuhan, kita menjadi orang bodoh yang sesat di jalan. Haleluya. Tentu kita tidak mau menjadi orang yang bodoh. Oleh sebab itu kita harus tahu aturan main kita. Itulah olahragawan. Dia bisa mendapatkan mahkota juara kalau dia bertanding menurut peraturan olahraga. Yang uniknya di sini Paulus tidak bilang kalau dia menang, tetapi dia cukup bertanding sesuai dengan peraturan olahraga. Supaya apa? Supaya kita bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Tuhan hanya minta kita mengakhiri pertandingan dengan baik. Masalah menang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor kesekian, itu bukan menjadi soal. Tetapi bagaimana supaya kita mengakhiri pertandingan dengan baik. Karena apa? Ada tertulis di dalam firman Tuhan, bukan langkah awal yang menentukan, tetapi langkah akhir. Haleluya. Itulah yang kedua tentang olahragawan. Yang terakhir, profesi yang diangkat oleh Paulus adalah petani. Di sini diangkat oleh Paulus adalah seorang petani yang bekerja keras. Haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Yang saya mau angkat di sini adalah kata kerja keras. Petani itu identik dengan kerja keras. Kerja keras ini berbicara tentang kesetiaan. Apa hubungannya? Pernahkah saudara melihat seorang petani hari ini dia menanam padi, besok sore dia sudah panen? Tentu tidak ada. Saya sempat nanya sama orang tua saya yang dulu seorang petani juga. Ketika kita berada di Lumajang, saya tanya, berapa lama sih padi sampai panen itu waktunya? Nah, di situ dijelaskan itu bisa berbulan-bulan. Nah, jadi tidak ada sesuatu yang instan. Nah, kerja keras di sini berbicara tentang kesetiaan. Karena Tuhan Yesus bilang dalam Lukas 18 ayat 8, ketika Anak Manusia itu datang, adakah ia menjumpai iman? Nah, di sini kita belajar bahwa mempertahankan iman itu harus dengan kerja keras, disertai dengan kesetiaan. Karena apa? Karena kesulitan-kesulitan hidup kadang-kadang menjadi godaan bagi kita untuk menjual iman kita. Kadang-kadang jalan keluar yang lain harus mempertaruhkan iman kita. Makanya itu diperlukan iman.
dan kerja keras di sini supaya kita bisa berkata sekali Yesus tetap Yesus. Apapun kondisinya, apapun yang saya hadapi, apapun yang menjadi konsekuensinya, sekali Yesus tetap Yesus. Itu butuh kerja keras, saudara, dan itu butuh kesetiaan. Tanpa kerja keras, tanpa kesetiaan, tidak mungkin kita bisa mempertahankan iman. Karena arus dunia sekarang yang begitu keras, karena arus dunia sekarang yang begitu menyeret. Karena Alkitab sudah bilang kok di Wahyu bahwa sepertiga bintang di langit akan diseret oleh ekor sinaga. Artinya apa? Bintang-bintang ini bicara tentang anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang mungkin setia, yang mungkin dipakai Tuhan dengan luar biasa, tetapi dia akan terseret oleh ekor sinaga. Oleh sebab itu Alkitab berkata, siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dialah yang selamat. Makanya kita harus bertahan sampai kesudahannya. Bagaimana kita bisa bertahan sampai kesudahan? 1 Petrus pasal 4 ayat ke-7 bilang apa? Tetap tenang supaya kita bisa berdoa. Bagaimana bisa tenang kalau tidak ada yang bisa kita makan? Bagaimana bisa tenang kalau tidak ada uang di dalam rekening kita? Bagaimana bisa tenang kalau kita hidup dalam kesulitan? Bagaimana bisa tenang kalau begini begitu? Kita lihat prajurit tadi, dia tidak memusingkan dirinya sendiri. Kalau kita sudah punya mental seperti prajurit, mau makan mau tidak makan, Tuhan Yesus tetap nomor satu. Sekali Yesus tetap Yesus. Kehilangan pekerjaan karena Tuhan itu lebih baik daripada mendapatkan pekerjaan dengan menjual Tuhan. Haleluya. Sebagai penutup, kita lihat kitab Mazmur pasal yang ke-126 ayat yang ke-5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Artinya apa? Kita sudah mendengarkan renungan dan saya selalu mendengarkan firman Tuhan di tempat ini bilang apa? Dunia ini penuh dengan air mata. Nah, selama kita berada di dalam dunia pasti kita akan menabur dengan penuh air mata. Karena apa? Petani tugasnya menabur dan menuai. Haleluya. Jadi kalau petani bukan petani namanya kalau dia tidak menabur. Nah, kalau kita punya mental seorang petani ini yang bekerja keras dan memiliki kesetiaan yang penuh, kita sekalipun mencucurkan air mata, kita tetap setia dalam Tuhan. Karena apa? Ada janji yang menjadi harapan kita bahwa apa? Akan menuai dengan sorak-sorai. Berapa lama sih hidup dalam dunia ini? Berapa lama kita dalam dunia? Mungkin kita tidak menabur, mungkin kita tidak menuainya pada saat kita dalam dunia, tapi kita bisa menaburnya nanti. Yang penting kita tetap setia, yang penting kita tetap mempertahankan iman, yang penting kita tetap tidak meninggalkan Tuhan. Kita tetap akan menuai dengan bersorak-sorai. Lebih berbahagia kita dalam kekekalan daripada kita berbahagia di bumi. Lebih baik kita hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan daripada kita berbahagia di dalam dunia yang sementara ini. Akhirnya sebagai kesimpulan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, saya bisa ambil kesimpulan bahwa kita bisa menjadi orang yang setia jikalau kita hidup menurut aturan firman Tuhan dan menyangkal diri. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada hari ini, pada kesempatan kali ini. Biarlah setiap firman yang saudara dengar, biarlah setiap firman yang saudara terima boleh mendapatkan tempat di hati saudara, sehingga firman itu boleh berbuah dalam hidup saudara. Haleluya. Sampai jumpa di renungan-renungan selanjutnya. Maju terus dalam Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.